Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Putriliani Musorofa dengan NIM 21091011130, asal dari Universitas Jember. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Scope of Tourism Taman Botani Sukorambi untuk memenuhi tugas mata kuliah pariwisata dalam hubungan internasional. Tahukah kalian, Taman Botani Sukorambi adalah salah satu pariwisata yang berada di kota Jember. Lokasi dari Taman Botani Sukorambi ini berada di Jalan Mujahir, Krajan Kecamatan Sukorambi, Kota Jember, dengan luas sekitar 8 hektar. Sebelum menuju pembahasan, di sini saya akan memberikan alasan saya mengapa saya memilih Taman Botani Sukorambi sebagai bahan analisis pada tugas mata kuliah pariwisata dalam hari ini. Alasan pribadi saya karena pada tahun 2018 silam, saya pernah mengunjungi Taman Botani Sukorambi ini. Dan sejak saat itu hingga saat ini saya masih belum sempat untuk pergi ke sana lagi. Walaupun saya benar-benar ingin mengunjunginya, namun karena saya memiliki kesibukan, sehingga saya masih belum sempat untuk mengunjunginya lagi. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika saya berada di Taman Botani Sukorambi. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan The Scope of Tourism Taman Botani Sukorambi. Yang pertama dari Nations. Pariwisata dan perjalanan selalu terikat dengan modernitas, di mana budaya modern itu selalu bergerak dan melakukan pembaharuan yang berbeda. Pada aspek modernitas, tidak ada yang namanya membosankan atau tidak ada yang berubah, sehingga pada modernitas ini selalu ada pembaharuan, seperti selalu ada film atau buku atau teknologi atau mode yang baru. John Service writes, "For Baudelaire and other writers of his time, what was new was the sense of novelty itself and the difficulty of pinning it down. Novelty is repetitive, but each time the content changes, as Berman put it, the fact to grace." Berdasarkan pernyataan tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa setiap hal-hal yang baru itu akan berulang. Walaupun hal-hal baru tersebut berulang, namun isinya tetap akan berbeda. Negara bangsa merupakan agen utama untuk pembangunan pariwisata. Bagaimana pariwisata dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan rasa kewarganegaraan dan solidaritas sosial pada dunia modern saat ini. Negara bangsa akan terus dan tetap untuk menggunakan pariwisata sebagai bagian dari hubungan internasional dan bagian dari kebijakan internasional dan juga peningkatan ekonomi negara. Dari lingkup nation ini, saya menganalisis bahwa Taman Botani Sukorambi ini telah melakukan pembaharuan dengan kemajuan pada aspek pariwisatanya, seperti munculnya beberapa spot baru, contohnya yaitu kafe tebing, pondok seni, dan juga sebagainya. Kemudian, tersedia berbagai spot yang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, seperti kebun buah durian, berkuda, dan lain-lain. Lalu, tersedia spot rekreasi outbound untuk mempererat solidaritas sosial antar sesama. Yang kedua, community. Secara kebetulan, terjadi ikatan sosial yang unik antara pengunjung dengan masyarakat sekitar maupun orang asing. Berdasarkan lingkup kedua ini, hasil analisis saya di Taman Botani Sukorambi ini, yaitu kemungkinan akan terjadi interaksi antara pengunjung dengan orang setempat yang berprofesi sebagai petani, karena di beberapa area tidak ada pembatas antara area botani dengan area penduduk, namun langsung berhadapan dengan bentengan sawah milik penduduk setempat. Lingkup yang ketiga atau scope yang ketiga adalah places of significance and return. Para wisatawan atau para pengunjung ini akan mencari pengalaman yang otentik di hidup mereka, serta bagaimana suatu wisata dapat dijadikan tujuan tempat bagi para pengunjung maupun para wisatawan untuk kembali lagi. Berikut hasil analisis saya pada scope ketiga ini di Taman Botani Sukorambi, yakni yang pertama, kondisi alam di Taman Botani Sukorambi yang sejuk dan asri, karena di sana alamnya serba hijau. Kemudian terdapat berbagai wahana rekreasi dan edukasi seperti kebun buah-buahan, mini zoo, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, harga tiket masuk ramah di kantong masyarakat
dengan fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung maupun wisatawan. Contohnya, yaitu di Taman Botani Sukorambi terdapat fasilitas golf cart. Nah, fasilitas golf cart ini berupa kendaraan yang dapat dinaiki oleh para pengunjung atau para wisatawan dengan membayar 10.000 per orang, dan golf cart ini dapat diisi sekitar 5-7 orang. Nah, mengapa Taman Botani Sukorambi ini menyediakan fasilitas kendaraan golf cart? Karena seperti yang telah diketahui bahwa lokasi Taman Botani Sukorambi ini tidak sepenuhnya dengan tanah datar. Namun, lokasinya seperti di bukit yang selalu naik turun. Oleh karena itu, pihak Taman Botani Sukorambi menyediakan fasilitas golf cart ini untuk para pengunjung. Kemudian, terdapat berbagai spot foto yang indah, bagus, dan menarik. Keempat adalah culture, commodification and culture reproduction, yakni adanya reduksi dari norak artefak, material lokal, serta kerajinan sebagai souvenir yang biasa dijual di toko souvenir. Cohen 2019 pernah menulis pada makalahnya, yaitu dengan memasarkan budaya mereka, orang akan kembali menemukan sejarah dan tradisi mereka sendiri dan mulai menyadari nilai mereka sendiri. Selain itu, oleh-oleh yang khas dari pariwisata seperti berfoto, berenang, dan sebagainya merupakan salah satu cara agar manusia dapat dekat dengan alam. Berdasarkan lingkup keempat ini, hasil analisis dari Taman Botani Sukorambi, yakni souvenir atau oleh-oleh yang dapat dibawa oleh para pengunjung dapat dibeli di Horti Hut, seperti tanaman dan buah-buahan. Lingkup yang kelima adalah natural attachment, yakni adanya konservasi alam. Nah, maksud konservasi alam adalah suatu upaya yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jangka waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak. Nah, tujuan dari konservasi alam ini adalah untuk menjamin ketersediaannya dengan memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya dan juga nilainya. Cara yang dilakukan adalah dengan membangun suatu ikatan yang kuat antara pengunjung dengan alam. Kemudian, hasil analisis dari lingkup kelima di Taman Botani Sukorambi adalah adanya pembudidayaan ikan koi, kemudian kebun buah-buahan, taman bunga, hutan dengan pepohonan yang berjejer rapi dipelihara dan dibudidaya dengan baik. Terdapat penangkaran rusa timur yang dipelihara dan dijaga dengan baik. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.